2017 kemarin saya lihat live terakhirnya Pak Ustadz kan nggak terima gitu, nggak terima soal orang Kristen. Pak Ustadz bilang saya ingin memurnikan Islam, kurang lebih seperti itu ya. Karena saya nggak terima orang Kristen itu mengambil istilah-istilah yang ada dalam Islam, misalnya seperti Alkitab. Alkitab itu sebenarnya nama lain Quran gitu, kurang lebih seperti itu. Halo. Dan sebenarnya sih saya pengen menanyakan gini, terkait dengan beberapa klaim dari saudara-saudara di Muslim, di Islam yang ada kaitannya dengan Hindu sebenarnya gitu. Iya, boleh. Ya, kalau untuk masalah yang saya paparkan kemarin itu, Bang, udah sering saya sampaikan semenjak dulu itu. Karena kosakata yang dipakai oleh Kristen itu dipakai mengambil dari istilah-istilah Islam lalu dimasukkan ke dalam kitab mereka gitu. Contoh kayak gini ya, Bang ya. Ya, saya Islam. Nama Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Catat sekali lagi, Allah. Yang mana pemilik nama ini bukanlah manusia. Dia beda dengan seluruh makhluknya. Dia tempat bergantung seluruh makhluknya, bukan yang digantung oleh makhluknya. Kan kayak gitu. Ingat, dicatat di situ. Lalu tiba-tiba kosakata ini diambil oleh kawan kita yang Kristen, lalu dimasukkan ke dalam buku mereka. Lalu dikatakan Allah di situ punya anak. Allah menjelma jadi manusia dengan cara mati terkutuk. Penghinaan bagi kami. Penghinaan itu. Kayak Pak Ustadz. Iya, kalau mau pakai yang lain lah, pakai teks asli sendiri kan, bahasa Yunani Theos kayak kan gitu. Oke, sebelum kalau Theos beranak terserah, mau cicit berapapun terserah kalau Theos yang beranak gitu. Kalau masalah Allah beranak, wa qalu takhadzallahu walada, mereka menuduh Allah mempunyai anak. Laqad jitum syai'an idda, sungguh mereka telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Kayak gitu. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu wa lupa saya tuh. Murojaah lagi dah nanti dah. Ayat itu sendat di situ saya. Maryam ayat 88 di situ dikatakan seperti apa? Allah itu tidak mempunyai anak, ya. Andaikan ya bumi ini bisa pecah, dia akan pecah gitu mendengar perkataan seperti itu. Oke. Intinya Pak Ustadz nggak terima ya kalau ada istilah-istilah yang menurut Pak Ustadz diambil dari istilah Islam itu dipakai orang Kristen, itunya seperti itu ya. Oke, saya mau nanya gini Pak Ustadz, kan gini ya, saya banyak punya teman-teman Muslim, bukan berarti saya benci Muslim ya, bukan berarti saya benci Muslim. Terus yang saya mau tanya gini, ya kalau di Muslim kan adalah beberapa, misalnya kayak mualaf yang namanya Dewo itu, mereka dia sempat bikin video bahwa Nabi Muhammad itu adalah Kalki Avatar. Nah terus yang saya mau tanya gini, nah kenapa umat Muslim di Indonesia itu banyak gitu, saya nggak bilang semua ya, banyak yang mengklaim bahwa Islam paling sesuai Pancasila, satu. Terus kedua, umat Muslim mengklaim ahli surga. Nah, ketiga, umat Muslim mengklaim bahwa agama paling sempurna di antara agama-agama lain gitu, Pak Ustadz. Gimana menurut Pak Ustadz? Gini Bang, ya, di mana tadi Muslim mengklaim ahli surga itu di mana? Kosakata siapa itu? Kosakata dari siapa itu? Muslim mengklaim ahli surga itu kosakata siapa itu? Nah, kan sering saya bilang, saya dengar bahwa umat Muslim itu mengatakan ahli surga gitu. Artinya yang selain Muslim itu disebut kafir ya, tanda kutip ya. Yang lain itu sudah pasti masuk neraka lah gitu. Karena agama itu.
saya pikir tadi muslimnya mengklaim ahli surga, berarti dia pemilik surga dong. Kan kayak gitu. Belum bang, ya semua di dalam Islam itu berserah diri. Artinya insya Allah gitu ya, jika Allah menghendaki. Ya salah ngomong aja itu. Gini bang, terus tentang kalki aftar tadi apa? Nah, kalki avatar itu mungkin kalau Pak Ustadz mungkin nggak terlalu menguasai itu ya. Mungkin saya lebih ke gini aja. Nah, kenapa umat Islam bukan umat Islam, sorry. Kenapa beberapa Muslim, misalnya tokoh Muslim seperti Egy Sujana, dia mengklaim bahwa Islam paling sesuai Pancasila gitu? Islam mengklaim sesuai dengan Pancasila gitu ya? Iya gini, seperti Egy Sujana dulu pernah mengklaim bahwa agama Islam agama yang paling sesuai Pancasila gitu. Jadi gini bang ya, agama Islam sesuai dengan agama Islam sesuai dengan Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, kan kayak gitu. Ya wajar, satu sama Tuhannya di dalam agama Islam yaitu Esa gitu. Yang kagak sesuai dengan Pancasila itu Kristen bang. Iya, ketuhanan yang Maha Tiga dalam Satu, nggak ada kayak gitu. Kembali ke topik awal lah. Pak Ustadz kan bilang nggak terima gitu orang Kristen mengambil istilah-istilah Islam. Nah, sedangkan di Indonesia khususnya umat Islam kan banyak mengambil istilah-istilah dalam Hindu gitu, Weda, Sanskerta kan banyak. Misalnya agama itu kan secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta. Kemudian surga neraka itu kan trilogi Hindu bang, bahasa Sanskerta itu Pak. Iya. Gitu. Sanskerta baik. Jadi kayak gini bang, saya mau tanya yang menarik tadi kalki aftar itu. Coba abang jelaskan sama saya. Ya kalki avatar tuh kan gini Pak Ustadz, bahwa beliau Tuhan itu sendiri yang kita yakini akan turun nanti di akhir zaman Kali Yuga, yang itu berlangsung selama 432.000 tahun. Nah nanti ketika moralitas umat manusia udah merosot gitu, dan dikatakan dia di penghujung zaman itu ukuran manusia itu mengecil, moralitas merosot, tidak mengenal agama, bahkan manusia itu lahir untuk dimakan begitu. Nah nanti kalki avatar yang turun membersihkan ini semua gitu. Tapi kan ada ciri-cirinya kalki avatar itu. Ya, ciri-cirinya tidak identik dengan Nabi Muhammad, mohon maaf. Ya yang menunggang kuda putih siapa? Ya kalki avatar, walaupun Nabi Muhammad menunggang putih bukan berarti Nabi Muhammad gitu. Karena waktu turunnya beliau itu di penghujung Kali Yuga, dan Kali Yuga itu berlangsung 403 tahun. Nah, Kali Yuga terjadi udah atau belum? Baru 5012 tahun. Coba bang, kalau kita merujuk ke kitab Mahabharata tuh Ya, tentang masalah kalki avatar yang membawa pasukan 10.000 pasukan ya, 10.000 pasukan membebaskan satu kota. Itu siapa bang kira-kira? Benar Pak Ustadz. Bukan ini artinya Pak Ustadz bukan bahwa lah, kan saya bertanya aja, kira-kira siapa? Ada seorang pemimpin yang membawa 10.000 pasukan dan membebaskan satu kota. Coba Anda buka di saya lupa di Mahabharata berapa gitu. Itu bukan di Mahabharata. Iya, tapi saya tahu karena saya juga belajar Hindu. Kenapa kaget? Karena kalki avatar itu kita yakini bahwa beliau Tuhan itu sendiri yang turun itu nanti di 430 ribuan tahun lagi depan. Ya, kalaunya kita lihat ciri-ciri aja bang ya, kalki avatar itu memakai kuda putih. Nabi Muhammad memakai kuda putih waktu Isra Mi'raj. Nabi Muhammad mempunyai bentar gini,
Kalaunya kita tinjau gitu ya dari Mahabharata tadi, ketika Nabi Muhammad Mahabharata itu membebaskan kota Makkah, Fathul Makkah gitu dengan 10.000 pasukannya gitu. Nah terus juga kaki Aftar itu kan punya sahabat toh. Mahabharata. Ayo mau bantah lagi. Mahabharata itu tidak mengucapkan tentang Kaldiawatar. Mohon maaf Pak Ustaz. Dan apakah Nabi Muhammad menguruskan pedang dan pedang itu mengeluarkan petir? Itu dulu. Oh kalau itu enggak sih, enggak. Petir di situ apakah tekstual atau konteks gitu? Ya tekstual itu. Artinya gini, apakah Nabi Muhammad mengeluarkan pedang dengan listrik gitu? Ya nggak mungkin lah. Ya artinya secara kontekstual kita memahaminya dengan petir. Kenapa dia cabut pedang dengan petir, kan kayak gitu. Nah, artinya gini. Kaldiawatar itu ketika dia menghempaskan pedangnya itu adalah petir gitu, berupa petir. Nah ini aja udah beda, satu contoh aja udah beda Pak Ustadz. Dan secara runutan tahun pun udah beda gitu. Ya runutan tahun terus cuma kan ada beberapa ciri yang mengarah kayak gitu ya Bang ya. Mengarah doang. Mengarah ke Nabi Muhammad gitu. Oke, ada lagi Bang yang mau ditanyakan tentang Islam? Itu yang artinya kan umat Islam di Indonesia banyak mengambil istilah-istilah dalam Sanskerta gitu Pak Ustadz. Sanskerta contohnya? Itu yang seperti saya tadi bilang, agama, surga, neraka neraka itu dalam Sanskerta Weda. Bang, dalam Islam itu kan pakai bahasa Arab Bang. Islam nggak ada di dalam Islam itu menyadur kata Sanskerta. Paling orang penganutnya yang di Indonesia menyadurnya ngambil dari Sanskerta. Kalau Islamnya sendiri turunnya dalam bahasa Arab, Al-Qur'annya, kitabnya ya, dan turunnya di tanah Arab. Nggak ada tulisannya agama, nggak ada. Ya. Di sana din bahasanya gitu. Terus nggak ada juga bahasa Arabnya waktu Nabi Muhammad menyampaikan bahasa surga atau neraka, bukan surga neraka. Kita aja yang di Indonesia memahaminya surga dan neraka. Tak ya sebagai manusianya. Tapi kalau ajarannya bukan surga neraka, tapi jannah dan nar gitu. Ya. Saya gitu. Tahu itu. Jin, jannah dan janar jahanam itu saya tahu sih Pak Ustadz. Nah maksudnya gini, Pak Ustadz kan nggak terima gitu orang Kristen ambil istilah-istilah yang ada di dalam Islam menurut Pak Ustadz gitu. Nah sedangkan di Indonesia khususnya kan umat Islam banyak mengambil istilah-istilah gini. Apa namanya? Gitu. Trilogi surga neraka itu kan bahasa Sanskerta, Weda punya, Hindu punya. Terus secara etimologis agama pun juga sebenarnya Sanskerta gitu. Mau tahu ya gini Bang, yang kita ambil itu kan dari bahasa Sanskerta, bahasa umum yang dijadikan ke dalam bahasa Indonesia tapi tidak menyalahi aturannya gitu. Dari bahasa Sanskerta nggak menyalahi kita. Nar adalah neraka bahasa Sanskerta kan kayak gitu ya. Apa isinya? Tempat penyiksaan. Sama pemahaman Muslim seperti itu juga gitu. Terus surga ya tempat keindahan, taman kebun kayak gitu. Begitu juga al-jannah gitu di dalam agama Islam. Jadi kayak gitu, kita tidak menyalahi, tidak menabrak dari aturan bahasa Sanskerta juga. Tapi kalau Kristen, jadi kalau Kristen ini Allah, nama dalam agama Islam tertulis nama Tuhan dalam bahasa Arab, tiba-tiba dengan Kristen jadi gelar. Ini kan udah menyalahi kaidah bahasanya kayak gitu. Kalau kita di Indonesia mengambil agama, tidak Sanskertanya ya, gama kacau, tidak kacau, sesuai gitu. Definisi Islam, agama adalah petunjuk hidup yang mengatur kita dalam segala aspek gitu. Kalau ini kan dalam Islam kan Pak Ustaz. Artinya orang yang mengikuti kewajiban berdasarkan syariat Islam kan begitu.
Nah, sedangkan kalau kembali kepada definisi agama menurut bahasa Sanskerta itu kan artinya seperti yang Tidak Paus kacau. tadi bilang, tidak kacau, Iya, tidak kacau. tidak kacau, tidak pindah atau dalam istilah lain kekal itu. Sebenarnya kekal sebenarnya. Apa yang kekal yaitu mengacu kepada diri kita yang sejati sebagai sang jiwa atau sang ruh, sang atma gitu. Ruh dalam bahasa Indonesia atau spirit soul dalam bahasa Inggris gitu. Artinya atma gitu atau sang jiwa, mungkin sukmo dalam bahasa Jawa. Nah itu gini artinya, agama adalah sesuatu yang mengacu kepada diri kita, jati diri kita yang sebenarnya sebagai sang ruh atau sang jiwa, yang hubungannya sama sekali tidak berubah atau tidak pindah atau tidak kacau dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah itu sebenarnya gitu pengertian agama gitu. Karena di kita itu diajarkan untuk pertama mensiapkan kita sadar dengan diri kita sebagai sang jiwa, bukan badan ini. Kita bukan badan ini gitu. Ini bang, ya. Kalau yang saya sampaikan kepada abang tadi benar, saya tidak ada melangkahi atau menyalahi hal itu. Kita sepakat gitu, ya. Yang namanya agama tidak kacau itu mengatur kehidupan penganutnya, mengatur kehidupan manusianya, bagaimana kerohaniannya, bagaimana tingkah lakunya, kayak gitu. Ya kalau saya sih Pak Ustadz nggak apa-apa, kita fan-fan aja istilah-istilah kita pakai gitu. Di agama, Ya, nggak bisa. Kalau kita fan-fan aja, kalaunya kita mengambil kosakata satu, kosakata Allah adalah nama Tuhan umat Islam, dipakai oleh yang lain, ya nama Tuhan umat Islam, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dikatakan Allah dirubah maknanya semuanya, apa coba? Pasti Hindu pun kaget terima kayak gitu. Abang tahu nggak di Bali apa kitab Kristen bunyinya? Kristen masuk ke Bali apa kitabnya? Menyebut Yesus aja Sang Hyang Widi Yesus. Apa coba? Sang Hyang Widi Yesus. Saya tahu sih Sang Yang Yesus, Pak. Sang Yang Yesus. Ya makanya. Kenapa? Artinya apa? Kristen ini kemana dia nempel, ke situ dia nyamar gitu. Kalau mayoritasnya Islam nempel-nempel jadi Islam. Kalau mayoritasnya Yahudi nempel-nempel jadi Yahudi. Kalau mayoritasnya Hindu seperti di Bali nempel-nempel jadi Hindu mereka. Kitabnya. Gitu maksudnya bang. Bukan Sang Yang Widi Yesus istilah mereka. Ya, istilah mereka itu Sang Yang Yesus gitu. Sang Yang Yesus artinya ya nggak apa-apa kalau Sang Yang Yesus gitu. Bukan Sang Yang Widi Yesus. Bukan bang, Sang Hyang Widi Yesus mereka tuliskan. Abang coba lihat kitabnya. Baru tahu mungkin abang. Coba nanti abang buka kitabnya, ya. Kitab Kristen dalam bahasa Bali. Mana sih? Yang pernah saya baca ya Pak Ustadz itu Sang Yang Yesus. Saya nggak tahu sih kalau mereka pakai istilah Sang Yang Widi Yesus itu. Saya nggak tahu. Makanya. Terus adakah kata-kata abang di Indonesia ini adakah agama yang benar di luar Islam? Ya, saya jawab jelas bang ya. Jelas jawaban saya. Satu-satunya agama yang benar adalah Islam gitu. Kenapa? Saya meninjau dari nama aja dulu bang ya. Hindu. Nah, Hindu abang tahu berasal dari mana mbak kosakatanya? Iya, saya tahu Pak Ustadz. Sebenarnya penyebutan yang tepat, istilah yang tepat untuk penganut ajaran Weda itu adalah Sanatana Dharma, bukan Hindu gitu loh. Saya tahu. Iya. Nah, Hindu itu artinya apa? Nah, bentar dulu Pak Ustadz. Dulu ya, saya jelaskan. Saya mau tanya aja bang, Hindu itu apa artinya? Hindu itu sebenarnya mengacu kepada sungai Sindu itu, karena dulu bangsa Persia tidak mahir menyebutkan istilah Sindu gitu. Artinya kan nama asal kan kayak gitu. Ya. Ya, nama asal yang dijadikan agama. Itu kan gini Pak Ustadz. Artinya orang itu udah terlanjur melabelnya seperti itu gitu loh. Yang dikenal dunia sudah seperti itu. Sebenarnya istilah tepat untuk penganut ajaran Weda itu Sanatana Dharma, bukan
bukan Hindu gitu. Nah, Jadi gini, Bang. terlebih gini Pak Ustadz, tunggu dulu. Terlebih di Indonesia ya, ketika pembentukan 5 negara pertama mau 5 negara sorry 5 agama yang diakui oleh negara, kita pun ya orang Hindu di Indonesia terpaksa mengikuti standar agama Islam itu, agama-agama Abrahamik supaya mau diikuti. Misalnya Tuhan harus satu gitu, Esanya pun Esa versi Islam kan gitu. Nah, harus ada Baik. nabi gitu kurang lebih. Gitu. Sekarang Jadi label itu mau tidak mau kita paksa terima gitu loh. Di sini. baik. Jadi gini, Bang, kalau ini kita lihat kan nama asal Hindu, Buddha nama tokoh, kan gitu. Dalam Buddha itu adalah nama tokoh besar dalam Buddhisme gitu. Nah, ini pertama kita lihat dari namanya aja, Hindu nama asal, nama daerah asal, Buddha nama tokoh. Apalagi di Indonesia ini ada Yahudi nama suku, keturunan dari Yehuda. Terus apalagi Kristen ini perkumpulan dari Antioquia, bukan agama. Gitu. Perkumpulan dari Antioquia, bukan agama, dia organisasi yang membesar gitu. Lalu jadilah Kristen di Indonesia, kan kayak gitu. Jadi yang satu-satunya agama itu hanya Islam gitu, yang bernama agama. Makanya ada dalilnya. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Tuh. Itu kan din Pak Ustadz, bukan agama. Gitu. Din, Kalau Pak iya. Ustadz mau mengklaim, bentar. Kalau Pak Ustadz mau mengklaim istilah agama yang paling benar menurut Pak Ustadz, nggak usah pakai istilah agama itu. Oke Pak Ustadz pakai istilah. Karena agama itu secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, bukan gitu. Nah ini yang menjadi masalah. Itu din. Ya din ya. Kalau Pak Ustadz bilang din ya nggak masalah. Iya. Ya kan kalau pengertian saya menerjemahkannya kan ke dalam bahasa Indonesia agama jadinya. Gimana sih? Kan namanya saya menerjemahkan kayak gimana? Kalaunya Anda mau pakai nama asal Sanskertanya ya gila. Kalaunya dalam nama bahasa Arabnya ya jelas din gitu. Tapi kan saya orang Indonesia menerjemahkan gitu dalam bahasa Indonesia, kocak juga. Gini Pak Ustadz, sejauh apapun umat Islam di Indonesia khususnya ya mengklaim agama paling sempurna, paling bagus, yang seperti Ustadz bilang paling benar gitu, akan gugur selama memakai istilah agama, karena agama itu etimologisnya dari bahasa Sanskerta. Gitu, Pak. Iya, Kalau pemahaman orang Indonesia aja. Din, masalah sih kalau din, mau pakai din nggak masalah. sebenarnya din yang di ini ya, din yang diridhoi Allah, kan kayak gitu seharusnya. Dalam bahasa Arabnya, makanya kan saya bacakan aja, Inna dina indallahil Islam. Din kan? Inna dina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Terus Ali Imran ayat 85 ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa yang memilih agama selain agama Islam, maka tidak diterima oleh Tuhan semesta alam. Atau menurut saya gini Pak Ustadz, harusnya barang siapa yang menerima din ya itu kalau kita mau pakai bahasa Arabnya. Nah, kenapa aja nggak diterjemahkan bahwa di Indonesia itu din, yaitu bagi orang-orang yang menjalankan syariat Islam, kan kenapa nggak seperti itu aja, Bang? Ya kan ada disiplin ilmu tata bahasa, Bang. Ya artinya kan gini, nggak bisa sembarangan kita. Disiplin ilmu tata bahasa ada pakarnya. Ya Pak Ustadz larinya ke sana sekarang, ya ke pakar bahasa dan lain sebagainya. Nah, kenapa ketika Pak Ustadz menjelaskan agama paling sempurna, Pak Ustadz mengabaikan pakar itu gitu loh? Apanya mengabaikan pakar? Ya
artinya kan Pak Ustadz mengeneralisir gitu. Artinya gini, klaim Pak Ustadz agama paling sempurna, paling benar gitu. Hah? Pak Ustadz kan bilang gini, bilang Islam gitu. Hah? Nah, artinya kan gini, ketika sholat itu menguntungkan untuk Pak Ustadz pakai gitu istilahnya. Enggak. Kalau Adin itu mencakup global dia. Anda aja yang kagak ngerti. Gitu, Bang. Oke, Pak Jadi Ustadz, cakupannya luas. Adin itu bisa juga, bukan diterjemahkan agama bisa. Nah, beda lagi kan? Oke, Pak Ustadz. Oke, saya gini sih Pak Ustadz, nggak apa-apa orang Islam itu memakai istilah-istilah dalam Sanskerta itu nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Oke, Oke. Ada lagi? Itu aja. ya nggak ada sih Pak Ustadz. Oke. Saya pengen itu aja, soalnya kemarin saya lihat Pak Ustadz nggak rela gitu istilah-istilah dalam Islam. Nah, iya tetap keras saya kembalikan, oke ya? Oke Pak Ustadz, ya, Oke. makasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikum.